Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai salah satu kelompok dari T19E ingin memaparkan dengan perancangan pengembangan produk dengan pembuatan tote bag multifungsi sebagai sarana fashion yang beranggotakan Fikri Kurniadi sebagai perancang atau desainer, Husain Maulana itu sebagai ide dan inovatif, dan saya sendiri sebagai audit dan improve produk. Yang dilatar belakangi dengan fashion adalah gaya pakaian yang populer di suatu budaya atau merupakan suatu mod. Ada orang yang berpendapat bahwa fashion adalah gaya pakaian yang dapat menentukan penampilan seseorang. Fashion pada dasarnya dimulai dengan bahasa Inggris, yang berarti fashion yang berarti bahwa itu adalah model, mod, metode, gaya, atau bentuk kebiasaan. Tote bag pada dasarnya adalah tas klasik Amerika. Tote bag berasal dari kata tote yang artinya membawa. Ternyata jenis tas ini sudah digunakan selama berabad-abad. Istilah tote bag dikenal sejak tahun 1900-an. Bentuk tote bag ini sendiri adalah tas besar yang mempunyai tali di bagian tengah masing-masing sisi. Pada dasarnya, bentuk tali tote bag yaitu melengkung, tapi di zaman sekarang sudah banyak variasi yang digunakan oleh masyarakat. Dan ini adalah contoh penerapan tote bag sarana fashion. Perancangan desain tote bag yang akan diterapkan yaitu tas laptop digabungkan dengan tote bag, yang dimana para pengembang mempunyai konsep dan tujuan untuk membuat suatu produk tote bag yang didasari tidak hanya dari segi fashion, namun akan menerapkan segi ergonomik serta fungsi kendali untuk keperluan yang lebih besar. Tahap proses pembuatannya itu dalam proses pengembangan produk, pengembang melakukan beberapa pertahapan, yang dimana tahapan pertama itu survei terhadap kebutuhan masyarakat, tahapan kedua itu membuat metrik kebutuhan masyarakat, tahapan ketiga itu mendesain produk sesuai kebutuhan masyarakat. Dan untuk survei terhadap kebutuhan masyarakat yang akan dijelaskan oleh saudara Husain Maulana. Oke, pada survei terhadap kebutuhan masyarakat, kita mengambil survei dari mahasiswa dan pekerja kantoran yang biasa memakai tote bag. Kita mengajukan pertanyaan kepada responden tersebut, yaitu bagaimana dengan penggunaan produk, apakah sudah memenuhi keinginan Anda, lalu kesukaan dari produk, yang terakhir ketidaksukaan dari produk. Kita ambil responden itu 5 orang. Lalu pernyataan dari pelanggan itu kita skorkan. Ada kenyamanan di A14, quality di A25, kapasitas di A36, fashion di B14, portabilitas di B25, lalu desain di B36. Pada semua responden ini kita skorkan, lalu kita mendapat skor yaitu kenyamanan dan kapasitas ya. Lanjut pada matrik. Nah, pada matrik ini pernyataannya yaitu penggunaan alat untuk membuat responden pelanggan ini semuanya kita kelompokkan, yaitu bahu nyeri, seperti bahu nyeri, tas tidak nyaman digunakan, lalu kita ambil kesimpulan yaitu produk tidak nyaman. Semuanya kita satukan dan kita bobot sesuai responden, yaitu survei tadi pada masyarakat. Nah, lalu kita membuatkan nilai normalisasi bobot, lalu tingkat kepentingan dari 1 sampai 5. Lalu kita kasih skor. Ini skor dari tingkat kepentingan normalisasi bobot, lalu mendapatkan normalisasi ya. Normalisasi ini yaitu akan berpengaruh pada peringkat apa yang perlu dirombak pada pengembangan produk ini dari respon masyarakat, yaitu yang pertama, peringkat pertama itu belum memenuhi kebutuhan, lalu yang kedua produk tidak nyaman, yang ketiga tali tas rel setting mudah putus, yang keempat yaitu tas fleksibel, yang kelima yaitu tas fashionable, dan peringkat ke-6 ini desain kurang menarik.
Nah, didapatkan responden yang perlu kita dari masyarakat butuhkan, sebanyaknya pada belum memenuhi kebutuhan. Mungkin tasnya masih kekecilan atau kurang fleksibel di bawahnya atau yang lainnya. Kita akan mengembangkan produk pada desain yang akan dijelaskan pada sisi selanjutnya, yaitu Pak Fikri Kurniadi. Dipersilahkan. Selanjutnya akan saya paparkan desain dari produk. Nah, untuk desain produknya yang kami buat juga itu ada beberapa tampak yang akan kita tampilkan di sini. Adalah desain produk tampak depan yang telah kita rancang, di mana ukuran lebar tampak depan itu adalah sekitar 35 cm dan untuk ukuran tingginya sekitar 45 cm. Lalu di sini untuk pegangan atau tali pegangan tote bag. Nah, untuk tampak depan ini adalah model tote bag ya, teman-teman. Nah, untuk tampak depan ini, untuk pegangan tote bag-nya ini, dimensi untuk penaruh talinya itu sekitar 10 cm. Lalu untuk talinya sendiri panjangnya itu sekitar 30 cm yang dapat di-adjust. Jadi bisa dikecilin, bisa dipanjangin, dan disesuaikan sama ukuran. Lalu untuk tempatnya ini atau untuk dimensi tempat tali ini 10 cm ini, dimana sistemnya itu portable. Nah, nanti bisa di-adjust, bisa jadi tali atau misalkan ditutup saja gitu. Nah, di sini memakai sistem resleting. Lalu untuk tampak belakang. Untuk tampak belakang sendiri, ini adalah model dari mode tasnya. Kalau yang tampak depan itu model dari mode tote bag-nya. Nah, untuk tampak depannya ini, tampak belakangnya ini, dia ini mode tasnya ya. Lanjut lagi ke masih desain produk. Nah, untuk tampak atas ini dia sama seperti biasa pada umumnya tas menggunakan resleting samping ya kalau ini ya. Jadi samping gini. Lalu untuk tali mode tasnya ini sama seperti mode tote bag, di mana dia ini bisa di-adjust, di mana bisa dimasukin. Jadi pada saat dipakai mode tote bag, dia tidak akan terlihat talinya dimasukin ke dalam ya. Lalu metodenya itu menggunakan sistem resleting ya. Lalu untuk panjang tali mode tas ini sekitar 40 cm. Lalu untuk dimensi tempatnya itu sekitar 15 cm panjangnya. Lalu untuk ini apa namanya, lebar dari tasnya itu sendiri, lebar sampingnya itu sekitar 15 cm. Nah, untuk dalamnya sendiri itu ada fitur apa aja. Nah, di sini kita berikan fitur tempat laptop. Jadi kelebihan dari tote bag ini adalah bisa dipakai sebagai tempat atau sarana belajar yang lebih comfortable ya, dimana bisa untuk sebagai sarana fashion dan juga sebagai sarana belajar, dimana di sini kita sediakan fitur tempat laptop. Lalu di kotak-kotakan ini merupakan itu tempat atau wadah dari fitur yang bisa dimasukin tadi ya, di adjust itu ya antara tali-talinya ya. Nah, di sini jadi kurang lebih luasnya ini sekitar 2 cm ya. Kurang lebih ya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau ada kritik dan saran, dipersilahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.